Kembali lagi dengan Kimia Edukasi. Setelah kita mempelajari mengenai konsep dasar dari kelarutan, kali ini kita akan membahas mengenai tetapan hasil kali kelarutan atau yang memiliki simbol dari KSP. Jadi, KSP yaitu tetapan hasil kelarutan adalah tetapan kesetimbangan dari kesetimbangan antara garam, jadi bisa garam atau basa, yang sedikit larut. Jadi ini yang dinamakan dengan KSP. Sebagai gambarannya, misalnya adalah ada suatu zat yang dimasukkan ke dalam air misalnya. Nah, ketika dia dimasukkan ke dalam air, maka nanti akan mengalami yang namanya kejenuhan. Dalam kondisi yaitu tidak larut. Ketika dia sudah mengalami kejenuhan zatnya, maka dia tidak mengalami larut. Nah, kondisi tidak larut ini berarti ada proses yang namanya pengkristalan. Nah, ketika terjadi pengkristalan, ternyata dalam larutan ini juga tetap disertai dengan proses yang namanya ionisasi, di mana zat-zat tersebut nanti akan terion, yaitu terjadi proses pelarutan juga. Jadi dalam sekali waktu, dalam proses ini akan ada proses pengkristalan atau pengendapan, gampangnya gitu, pengkristalan. Juga selain terjadi proses pengkristalan, juga terjadi proses pelarutan juga. Nah, di mana nanti ketika terjadi proses pengkristalan, maka nanti akan terjadi kristal-kristal ini nanti akan terjadi proses pelarutan. Nah, ketika terjadi pelarutan juga, nanti juga akan mengalami pengkristalan. Maka inilah yang dinamakan dengan KSP, yaitu tetapan kesetimbangan. Jadi nanti akan terjadi proses reaksi bolak-balik terus-menerus dari proses kejenuhan ketika dia sudah mengalami tingkat kejenuhan ini. Sehingga bisa dibuat sebagai contoh misalnya kalau pada kelarutan kita buat Ag2 misalnya, Ag2CrO4 dalam kondisi solut, maka nanti reaksi ketika pada KSP adalah reaksinya bolak-balik seperti ini, menjadi Ag2 plus aqua ditambah CrO4 2-. Sehingga Ag-nya di sini kita tambahi 2. Jadi terjadi reaksi bolak-balik dari Z-nya kemudian menjadi ion-ionnya. Inilah yang dinamakan dengan KSP. Reaksinya bolak-balik. Dari sini nanti akan ketemu nilai dari tetapan kesetimbangan atau KSP dari Ag2CrO4 ini adalah KSP Ag2CrO4 ini memiliki nilai rumusnya adalah seperti ini. Akan menjadi Ag plus pangkat 2 kemudian CrO4 2-. Tidak ada pangkatnya karena kosong di sini. Sehingga dari sini nanti akan ketemu sebuah rumus di mana rumus ini adalah misalnya ada suatu zat AXBZ, maka dalam proses kelarutan nanti akan terionisasi menjadi zat-zatnya, yaitu rumusnya adalah X A
Z plus pangkat Z plus aqua ditambah ZB pangkat X min. Sehingga di sini nilai dari KSP memiliki rumus adalah AZ plus pangkat X Z, maaf bukan Z, B pangkat X min pangkat Z. Jadi ini dua ini harus kalian pahami jika ingin mengerjakan yang berkaitan dengan nilai-nilai hasil kali kelarutan maupun nanti kelarutannya. Jadi ada dua rumusnya adalah seperti ini. Misalnya, saya beri contoh misalnya adalah CaCl2. CaCl2, maka nanti rumusnya adalah seperti ini. Ca2 plus Cl min 2 Cl min. Jadi di sini menurut rumus ini maka nanti dua yang ada di sini, dia akan menjadi ion yang ada di atasnya. Kemudian dua ini juga akan menjadi koefisien dari Cl ini. Ca karena di sini kosong, maka dianggap nilainya adalah 1 membentuk min yang ada di sini. Dan juga di sini akan membentuk, nah di sini dianggap bahwa Ca-nya 1. Jadi ini yang terpenting di sini. Jadi kadang kesalahan terbesar ketika melakukan proses ionisasi adalah tidak bisa membuat reaksi ini. Sebetulnya ini bisa dilihat dari ion-ion pada poliatomik maupun monoatomik yang ada di tabel, biasanya ada di buku paket tabelnya, tapi kalau tidak paham bisa menggunakan cara ini. Sehingga KSP dari CaCl2 ini adalah persamaannya adalah Ca2 plus dikalikan dengan Cl min pangkat 2. Jadi seperti ini caranya. Z dari sini kita beri warna lain. Jadi Ca2 plus tetap ditulis di sini. Karena di sini tidak ada koefisien, maka di sini tidak ada. Pangkat 2 ini berasal dari 2 yang ada di sini masuk ke sini. Jadi itu cara untuk membuat persamaan dari KSP. Jadi ini reaksi ini dinamakan dengan persamaan KSP. Nah, itu dia. Jadi yang terpenting di sini pada nilai KSP ini yang terpenting adalah kalian paham bagaimana cara rumus menentukan reaksi ionisasi dan persamaan dari KSP ini. Saya rasa mudah jika kalian memahami materi ini. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Kimia Edukasi. Jangan lupa jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi berikutnya di Kimia Edukasi.